Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Maulidar. Saya dari Prodi PGMI Unit 2 semester 6, ingin menjelaskan tentang sejarah Nabi dalam membangun masyarakat madani. Sejarah hidup Nabi Muhammad SAW dalam membentuk masyarakat madani, yaitu ketika Nabi membangun masjid, Rasulullah turut bekerja dengan kaum muslimin dari kalangan muhajirin dan asyar. Disinilah fase baru dalam hidup Rasulullah. Dimulai suatu fase politik yang telah diperlihatkan olehnya dengan segala kecakapan, kemampuan, dan pengalamannya yang akan membuat orang yang jadi termangun, lalu menunduk kepala sebagai tanda hormat dan rasa kagum kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya persatuan kaum muslim dengan cara persaudaraan itu, Rasulullah merasa lebih tentram. Dengan adanya persatuan kaum muslimin, perjanjian tertulis antara kaum muhajirin dan asyar dengan orang-orang Yahudi. Perjanjian ini disebut Piagam Madinah, berisi pengakuan atas agama mereka dan harta benda mereka dengan syarat-syarat timbal balik. Namun tidak kemudian, mereka pun mengadakan perjanjian yang dengan Nabi Muhammad SAW. Demikianlah seluruh kota Yasrib yang sekitarnya benar-benar jadi terhormat bagi seluruh penduduknya. Mereka berkewajiban mempertahankan kota ini dan mengusir setiap serangan yang datang dari luar. Rasulullah sudah merasa cukup lega. Kaum muslimin pun merasa tentram menjalankan kewajiban agama mereka, baik dalam berjamaah ataupun sendiri-sendiri. Mereka tidak lagi khawatir dengan adanya fitnah ataupun gangguan. Ketika itulah Rasulullah menyempurnakan pernikahan dengan Aisyah binti Abu Bakar. Dalam suasana yang sudah tentram, kaum muslimin dapat menjalankan perintah-perintah agama. Kewajiban zakat, puasa mulai pun dijalankan hukumnya. Di Yasrib inilah Islam mulai menemukan kekuatan. Ia pun kemudian disebut dengan Madinah atau kota sang Nabi. Dalam khutbah pertama yang diucapkannya di Madinah, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang dapat melindungi mukanya dari api neraka sekalipun hanya dengan sebutir kurma, lakukanlah itu. Kalau itu pun tidak ada, maka dengan kata-kata yang baik. Sebab dengan itu kebaikan akan mendapat balasan 10 kali lipat." Dan dalam khutbah yang kedua, beliau berpesan, "Beribadahlah kamu sekalian kepada Allah dan janganlah mempersekutunya dengan apapun itu. Benar-benar takut kamu kepadanya, hendaknya kamu jujur terhadap Allah tentang apa yang kamu katakan. Hendaklah kamu sekalian saling cinta mencintai. Allah sangat murka kepada orang yang melanggar janjinya sendiri." Rasulullah SAW adalah contoh kekuatan jiwa yang ideal. Sekali dalam kehidupan ini suatu kekuatan yang membuatnya sudah tak peduli lagi akan memberikan segala yang ada padanya kepada orang lain. Itu sebabnya sampai ada orang yang mengatakan dalam memberi Nabi Muhammad SAW sudah tidak takut lagi. Beliau sangat keras dalam menahan diri terhadap hidup yang serba materi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Makanlah dari makanan yang baik yang sudah kami
berikan kepadamu. Quran Al-Baqarah ayat 57. Dan tempuhlah kebahagiaan akhirat seperti yang dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi juga jangan kau lupakan kebahagiaan hidup duniawi, dan berbuatlah kebaikan kepada orang-orang lain seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Rasulullah SAW ingin memberi teladan yang tinggi kepada manusia tentang arti kekuatan dalam menghadapi hidup, suatu kekuatan yang tak dapat dipengaruhi oleh perasaan lemah atau dapat diperbudak oleh kekayaan, harta benda maupun kekuasaan selain Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya.